Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita kembali tetap muka pada pertemuan selanjutnya terkait dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum. Nah, kita pada kesempatan berbahagia ini menyambung kembali terkait dengan sumber-sumber hukum ya. Dulu kita telah membahas jurisprudensi. Sekarang kita membahas terkait dengan sumber hukum yang lain, yaitu pada hari ini kita membahas traktat atau treaty. Jadi traktat atau treaty. Jadi traktat atau treaty ini merupakan salah satu dari sumber-sumber hukum yang berlaku yang dipakai oleh dunia internasional, termasuk dengan negara kita. Apa itu traktat atau treaty? Sebelum itu kita sering mendengar ada dua orang manusia yang saling bertemu, lalu mereka melakukan suatu perjanjian antara mereka, dan akibat perjanjian itu maka muncullah akibat hukum, yaitu kedua mereka harus saling menjaga kewajiban masing-masing. Artinya di sana ada hak dan kewajiban yang harus dijaga sesuai dengan apa yang mereka sepakati bersama, yang mereka perjanjikan. Maka itu disebut dengan pacta sunt servanda. Nah, itu dalam konteks perjanjian individu atau orang per orang. Nah, seperti itulah treaty, perjanjian. Hanya saja lingkup traktat atau treaty ini melingkupi dunia yang lebih luas, seperti negara, satu negara, dua negara, dan banyak negara. Nah, berarti bahwa traktat atau treaty itu adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dari dua negara. Nah, sehingga perjanjian ini mengikat di antara negara-negara tersebut yang sudah melakukan perjanjian tadi, karena mereka sudah melakukan kesepakatan bersama, sehingga mereka mempunyai kewajiban hukum secara hukum juga untuk menaati apa yang telah mereka sepakati. Nah, itu disebut dengan traktat atau treaty ya. Nah, traktat atau treaty ini kalau kita bahasakan itu memiliki tiga cakupan keluasannya, tiga cakupan luasnya. Yang pertama itu disebut dengan traktat bilateral. Disebut dengan bilateral jika traktat ini atau perjanjian ini dilakukan hanya oleh dua negara. Ya, contohnya negara kita dengan negara Malaysia, atau negara kita dengan negara Indonesia dengan negara Singapura, itu disebut dengan bilateral. Lalu yang kedua disebut juga dengan multilateral, yaitu ketika perjanjian atau traktat atau treaty itu dilakukan oleh lebih dari dua negara. Contohnya negara-negara ASEAN, negara-negara Asia Tenggara, atau negara-negara Eropa, seperti itu. Itu disebut dengan perjanjian multilateral. Yang ketiga disebut juga dengan konsep traktat kolektif. Nah, ini hampir sama dengan yang kedua tadi, yaitu multilateral. Hanya saja konsep traktat kolektif ini lebih mengarah kepada keterbukaan. Artinya konsep traktat atau perjanjian kolektif ini boleh secara terbuka dimasuki oleh anggota-anggota bergabung kepada anggota-anggota yang belum bergabung dalam hal tersebut. Disebut dengan konsep traktat kolektif, yaitu berisi dari beberapa negara-negara yang terbuka bagi negara-negara lain untuk bergabung mengikuti apa yang telah mereka sepakati. Gitu ya. Jadi ada tiga. Yang pertama traktat bilateral, lalu yang kedua traktat multilateral, dan yang ketiga traktat kolektif, seperti itu. Lanjut. Nah, kalau konteks undang-undang, kalau konteks negara kita, negara Indonesia, maka kita bisa lihat dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 11 yang berbunyi bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian damai dengan negara lain. Nah, jadi di sini ada perjanjian. Di dalam Undang-Undang Dasar kita ada sebentuk traktat atau treaty, yaitu perjanjian dengan negara lain. Hanya saja dalam konstitusi tersebut membatasi traktat atau perjanjian tersebut harus melalui DPR. Seperti itu. Lalu bagaimana prosedural pelaksanaan traktat atau treaty dalam negara kita Indonesia sesuai hukum? Yang pertama itu adalah traktat itu sebelum dijadikan, disahkan atau diratifikasi, harus lebih dahulu menyetujui, meminta persetujuan dari DPR sebagai lembaga legislatif. Yang pertama itu apa saja? Yaitu soal-soal politik atau persoalan yang dapat mempengaruhi
haluan politik luar negeri. Nah, ini poin yang pertama. Kalau terkait dengan politik atau persoalan luar negeri yang mempengaruhi haluan luar negeri kita, maka karena ini cakupannya luas, berpengaruh kepada negara, maka harus memperhatikan persetujuan DPR. Seperti itu. Apa saja contohnya, yaitu seperti perjanjian ekonomi dan teknis pinjaman uang. Lalu yang kedua, apalagi contoh terkait dengan persetujuan yang harus diminta pemerintah kepada DPR, yaitu yang kedua terkait dengan persoalan menurut sistem perundang-undangan atau sesuatu yang terkait dengan perundang-undangan yang harus diatur dengan undang-undang. Maksudnya itu adalah seperti kewarganegaraan atau soal kehakiman. Nah, perjanjian internasional yang terkait dengan dua masalah ini itu diatur dengan undang-undang negara kita. Artinya persoalan terkait dengan peraturan perundang-undangan maka diatur dengan undang-undang. Sebelum diadakan perjanjian dengan internasional harus dulu melakukan ratifikasi. Maksud saya harus dulu dilakukan persetujuan dengan DPR, seperti itu. Jadi dua poin ini terkait dengan bagaimana apa saja terkait yang diboleh ratifikasi antara pemerintah dengan DPR, yaitu untuk pengajuan traktat dalam dunia internasional. Lanjut, bagaimana proses pembuatan traktat itu? Maka lebih kurang di sini saya membuat ada beberapa poin ya, ada 4 poin. Yang pertama itu traktat itu proses pembuatannya ada perundingan isi perjanjian. Nah, jadi kalau ada antar negara berencana membuat suatu perjanjian, maka tentu mereka berunding dulu. Maka hasil perundingan itulah disebut dengan traktat. Seperti itu. Ada perundingan. Lalu yang kedua, nah perundingan itu dilakukan dalam forum seperti kongres, seperti muktamar, seperti konferensi atau sidang dan lain sebagainya. Itu bentuk dari diadakannya sidang sebagai hasil dari traktat tadi. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah perjanjian masing-masing parlemen bagi negara yang memerlukan persetujuan dari parlemen. Ini untuk negara yang memerlukan persetujuan dari parlemen. Berarti ini tidak semua negara. Lalu yang ketiga, ratifikasi atau pengesahan tersebut dilakukan oleh kepala negara atau oleh raja atau perdana menteri dan diundangkan dalam lembaran negara. Itu proses pembuatan traktat yang ketiga. Yang terakhir, dalam konteks traktat itu di PBB, maka diadakan pertukaran piagam antar pihak yang mengadakan perjanjian. Maka nanti akan disepakati negara mana yang diberikan kewenangan untuk menyimpan arsip terkait dengan traktat tadi. Ini dalam konteks traktat multilateral. Tapi kalau di antara mereka mesepakati disimpan di markas besar PBB, maka tidak apa-apa juga, tergantung kesepakatan mereka. Jadi inilah proses pembuatan traktat dalam dunia internasional. Nah, seperti itu. Lanjut, maka yang selanjutnya terkait dengan sumber hukum, yaitu setelah traktat ada namanya doktrin. Apa itu doktrin? Doktrin adalah teori-teori yang disampaikan oleh para sarjana hukum yang ternama. Nah, ini yang ternama ya, bukan yang kaleng-kaleng kata orang sekarang ya. Jadi meskipun sarjana hukum itu banyak, tapi yang ternama di sini maksudnya yang memang ahli di situ di bidangnya, dan mereka telah diakui oleh sebagian besar para orang-orang hukum bahwa mereka itu layak disebut sebagai para ahli hukum. Maka mereka dipakai pendapatnya, disebut dengan doktrin. Oke. Nah, doktrin hukum adalah pendapat para ahli atau sarjana hukum yang ternama dan terkemuka. Dan terkadang doktrin hukum tersebut sering dipakai oleh para hakim dalam hal mengambil keputusan, karena hakim memandang bahwa ini layak untuk dijadikan acuan sebagai adanya putusan terkait dengan suatu permasalahan. Nah, pendapat para sarjana hukum tersebut yang merupakan doktrin maka dapat dikategorikan sebagai sumber hukum. Nah, jadi doktrin ini sebagai sumber hukum. Tapi yang mana dulu? Yang tadi yang saya katakan tadi, para sarjana yang memang berkualitas ya, yang ternama,
yang diakui ketajaman pemikirannya, kemanfaatannya, keadilan dan kepastian hukumnya seperti itu, bukan yang kaleng-kaleng seperti tadi ya. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah ilmu hukum itu sumber hukum, benar, tetapi bukan hukum, tetapi ilmu hukum itu bukan hukum. Kenapa disebut dengan bukan hukum? Karena tidak langsung mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana undang-undang. Nah, seperti itu. Jadi ilmu hukum itu sumber hukum, tetapi bukan hukum. Kenapa bukan hukum? Karena tidak langsung mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang. Nah, jadi kapan maka ilmu hukum itu baru dikatakan mengikat atau punya kekuatan hukum? Bila dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, seperti itu. Jadi ilmu hukum itu baru dia mengikat dan punya kekuatan hukum jika dijadikan sumber hukum dalam pengadilan oleh para hakim. Makanya doktrin atau pendapat para ahli tadi dapat dijadikan sumber hukum yang berakibat hukum dan terikat dan mengikat jika dijadikan oleh pengadilan sebagai sumber hukum, oleh putusan pengadilan dijadikan sebagai dasar putusan hukum, putusan pengadilan. Sip, lanjut. Yang terakhir yang terkait dengan sumber-sumber hukum adalah revolusi atau coup d'etat. Nah, revolusi itu apa? Revolusi itu ialah suatu tindakan warga negara yang mengambil alih kekuasaan di luar cara-cara yang diatur dalam konstitusi negara. Itu. Jadi konstitusi itu merupakan tindakan warga negara yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengambil alih kekuasaan di luar cara-cara yang diatur dalam konstitusi suatu negara. Kok bisa terjadi? Bisa saja. Kenapa bisa saja? Karena barangkali masyarakat sudah jenuh dengan kezoliman, dengan ketidakadilan, dengan berbagai macam kesimpang siuran hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, maka masyarakat menjadi marah, menjadi gusar, tidak nyaman, tidak senang, dan merasa disia-siakan, maka mereka bergerak bersama-sama. Maka revolusi seperti ini menjadi sumber hukum oleh sebagian para ahli. Kenapa? Karena merupakan salah satu upaya dari warga negara itu untuk memajukan, untuk mengedepankan kesejahteraan hukum mereka. Seperti itu. Nah, jika revolusi ini berhasil, berjaya, maka muncul dua pembagian, yaitu sumber hukum normal, yaitu sumber hukum normal langsung atas pengakuan undang-undang. Maka revolusi itu secara tak langsung akan diakui oleh undang-undang karena berhasil. Lalu yang kedua, sumber hukum normal tidak langsung, artinya pengakuan undang-undang, yaitu perjanjian doktrin dan jurisprudensi. Artinya revolusi tadi secara tidak langsung sudah menjadi perjanjian antar warga negara dengan pemerintah. Artinya karena dia telah berhasil, maka secara tak langsung sudah menjadi kesepakatan bersama, seperti itu. Lalu juga yang kedua, sumber-sumber hukum itu disebut abnormal, bukan normal ya, ini terkait dengan revolusi tadi, yaitu proklamasi, revolusi, dan coup d'etat. Nah, sumber hukum abnormal ini dikaitkan terkait dengan situasi dan kondisinya, yaitu proklamasi, revolusi, dan coup d'etat. Intinya, revolusi dapat dikategorikan sebagai salah satu dari sumber hukum karena memang merupakan suatu kegiatan, suatu aktivitas, suatu tindakan dari warga negara yang mencoba menegakkan keadilan, kepastian hukum terkait dengan kezaliman, kejahatan, ketidakadilan yang berlaku di negara tersebut. Intinya masyarakat, warga negara merasa terganggu, merasa tidak bahagia, tidak nyaman dengan perlakuan negara kepada mereka, sehingga mereka melakukan revolusi. Jadi inilah merupakan sambungan dari materi kita pada hari-hari sebelumnya terkait dengan sumber-sumber hukum, yaitu malam hari ini kita membahas terkait dengan traktat, doktrin, dan terakhir revolusi. Maka ketiga inilah merupakan materi kuliah kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Terima kasih atas segala perhatian kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi Bapak. Selalu semangat, sukses, jaga kesehatannya, jadilah orang yang bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.